Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Siska Dwi Wulansari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Adibuana Surabaya. Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan layanan konseling individual dengan teknik latihan asertif. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu Pepi. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ayo ya, mari silakan duduk sini. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Abian? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu, apakah Ibu ada waktu sekarang? Oke, Bu Pepi selalu ada waktu. Gini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gini Abian, sebelumnya kemarin ada pendataan ekstrakurikuler ya? Iya, Iya, Abian ikut apa? ikut silat Bu. Oh, ikut silat. Oke, bagus sekali. Dari SD atau baru dari SMP ini ikut silat? Dari SD Bu. Oh, bagus, dari SD. Oke. Tapi ini Bu Pepi manggilnya Abian apa Mahendra? Abian saja Bu, teman-teman banyak memanggil Abian. Oh, gitu. Oke, Bu Pepi manggilnya Abian ya. Oke, gimana? Sekarang apa yang bisa Bu Pepi bantu Abian atas kedatangan Abian hari ini? Begini Bu Pepi, saya merasa butuh konseling. Barangkali Bu Pepi berkenan mengkonseling saya. Oke, ini Abian sudah pernah melakukan konseling apa belum sebelumnya? Belum Bu, terakhir kali dengar saya waktu kelas 7. Oke, berarti gini ya, Bu Pepi menjelaskan dulu apa itu konseling kepada Abian, bagaimana? Setuju Bu? Oke, setuju ya. Gini Abian, konseling itu merupakan suatu bantuan profesional yang Bu Pepi berikan kepada Abian. Ya, konseling ini nanti berdasarkan beberapa asas. Salah satunya ada asas kesukarelaan, di mana Abian nanti di sini dengan sukarela menceritakan masalah Abian tanpa ada paksaan apapun. Yang kedua, ada asas kerahasiaan, di mana semua informasi nanti yang Abian berikan atau Abian ungkapkan kepada Bu Pepi itu akan dijamin kerahasiaannya, seperti itu. Dan selanjutnya ada aspek kegiatan, ya, asas kegiatan, di mana nanti selama Abian mengikuti kegiatan konseling ini, Abian harus melakukan beberapa serangkaian kegiatan agar apa? Agar nanti Abian itu lebih mampu memahami kesulitan yang Abian rasakan, seperti itu. Dan ada asas keahlian, di mana asas keahlian ini diampu oleh oleh seseorang yang ahli seperti Pepi, seperti itu kiranya Abian. Apakah Abian mengerti? Oh begitu ya Bu Pepi, saya baru tahu informasi tentang konseling. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Abian. Sebelum kita mulai konselingnya hari ini, kira-kira nanti kita sampai pukul berapa?
Sampai pukul 11.20 ya Bu, karena setelah ini saya harus masuk ke kelas. Oke, berarti kita membutuhkan sampai jam 11.20 itu sekitar 50 menit. Iya Bu. Oke, berarti ini waktu kita 50 menit ya. Jadi pertemuan pertama ini kita sepakat sampai jam 11.20 atau 50 menit seperti itu. Ya, Abi ya, seperti itu ya. Iya Bu. Oke, rupanya kita perlu diskusi lebih lanjut Abian terkait kesulitan apa yang Abian alami saat ini. Bu Pepi senang sekali misalkan Abian mau menceritakan permasalahan Abian ya secara detail seperti itu. Silakan Abian, mungkin Abian mau cerita. Oh iya Bu, saya akan menjelaskan kesulitan yang saya alami sekarang. Gini Bu, saya itu sering diajak teman kelompok saya untuk keluar ke kelas dengan alasan ke kamar mandi. Contohnya kemarin Bu, saya dihukum sama Pak Indra membersihkan sampah karena saya keluar jalan-jalan sekolah. Saya mau menolak tidak enak Bu, takut kalau diajak dan tidak ditemani lagi. Dan pada waktu itu kamu tidak ada penolakan sama sekali ya Abian ya? Iya Bu, saya tidak bisa menolak. Oke, begini, Bu Pepi bisa memahami perasaan yang Abian rasakan sekarang. Kiranya mungkin Abian bisa mengungkapkan lagi dalam kondisi yang bagaimana aktivitas Abian itu bisa terganggu akibat Abian merasa tidak bisa menolak ajakan teman. Misalkan waktu pelajaran Bu, teman-teman itu biasanya sering loh Bu mengajak saya keluar dengan alasan ke kamar mandi. Tapi kenyataannya saya keliling sekolah bersama teman-teman. Oh, seperti mengganggu teman-teman yang lain gitu ya? Iya. Oke, baik Abian. Wajar bila Abian itu merasa terganggu dengan perasaan Abian sekarang. Namun demikian Abian perlu bersemangat ya. Maksud ibu itu Abian perlu berusaha untuk bisa menolak ajakan teman. Bukanlah berusaha itu baik ya Abian ya. Iya Bu. Oke. Nampaknya kita itu sudah bisa berhasil menemukan masalah kamu, yaitu kamu tidak bisa menolak ajakan teman kelompok sebaya kamu yang memberikan pengaruh negatif gitu ya. Iya. Itu biasanya disebut dengan konformitas teman sebaya yang negatif. Apa itu? Yaitu kecenderungan kamu ini ya, individu untuk mengikuti pendapat, arahan, nilai, hobi, kegemaran atau keinginan dari teman sebayanya. Apakah betul seperti itu, Abian? Betul Bu, memang itu masalah yang saya rasakan sekarang. Oke, Bu Pepi ingin menjelaskan tujuan dari konseling ini ya, agar apa? Agar nanti diskusi kita itu lebih terarah dan bermakna. Bagaimana Abian? Baik Bu Pepi, saya sangat setuju sekali. Jadi apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus bersikap tegas menolak ajakan teman. Oh, oke. Nah, betul sekali. Kira-kira Abian ingin merubah pola pikir Abian atau perilaku Abian? Seperti perilaku saya Bu, karena saya tidak bisa menolak ajakan teman yang negatif. Oke, bagus sekali Abian. Terima kasih atas pemahaman kamu ya. Konseling ini bertujuan untuk membantu Abian agar apa? Agar Abian ini nanti mampu memecahkan masalah konformitas teman sebaya yang negatif. Misalkan ini ya, misalnya Abian tidak mampu menolak ajakan teman sebaya yang negatif. Nanti Abian itu bisa atau mampu menolak ajakan teman yang negatif secara tegas seperti itu. Apa Abian paham? Terima kasih banyak Bu Pepi. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling. Oke, sekarang coba Abian sebutkan atau rumuskan tujuan dari konseling individual yang akan kita lakukan sekarang ini.
Saya tidak mampu menolak ajakan teman sebaya yang negatif. Kemudian saya menjadi mampu menolak ajakan teman yang negatif dengan tegas. Oke, berarti bagus sekali ya Abian. Kamu bisa menyebutkan tujuan dari konseling ini. Kira-kira ini siapa saja yang terlibat dalam permasalahan yang sedang kamu alami ini? Tidak ada, Bu. Saya rasa yang terlibat diri saya sendiri, Bu. Oke, berarti kita perlu diskusi lagi ya, diskusi atau mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apakah Abian setuju? Iya, Bu, saya setuju. Oke, setelah Ibu mendengarkan masalah Abian ini, sebaiknya kamu menghilangkan perilaku negatif kamu. Nah, dalam proses konseling ini Bu Pepi akan menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik assertive training yang bertujuan untuk apa? Untuk mengajarkan manusia itu mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara jujur dan tidak membuat orang lain itu merasa terancam. Jadi misalkan kamu diajak teman kamu bolos atau apapun yang negatif, kalau kamu ingin bilang tidak ya harus tidak, seperti itu ya. Nanti latihannya Bu Pepi akan menunjukkan sebuah video ya Abian terkait keberhasilan penggunaan teknik latihan asertif ini. Oke? Oke. Berikut videonya ya Abian. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Yuk kita simak video berikut dan mari belajar. Materi kali ini adalah sikap dan perilaku asertif. Nah, kita akan mengetahui perilaku asertif dengan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain. Namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan dituntut pula untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan profesional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, atau merugikan pihak lain. Menurut Pratapi, seseorang yang asertif memiliki kriteria: 1. Merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. 2. Mengetahui hak mereka. Dan yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan. Tidak berarti merepress perasaan ini, akan tetapi mengontrol dan membicarakannya tadi dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Perilaku asertif menurut beberapa para ahli, kita akan membahasnya. Yang pertama, menurut Pratanti, sikap ataupun perilaku agresif upaya kebebasan emosi, malah memberikan respon itu kepercayaan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Dan sebaliknya, orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri seperti berikut: 1. Terlalu mudah mengalah atau lemah. 2. Mudah tersinggung atau cemas. 3. Kurang yakin pada diri sendiri atau sukar pada komunikasi dengan orang lain. Itulah pengertian dari perilaku asertif. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku asertif. Menurut konsep gender, ciri-ciri individu yang berperilaku asertif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengungkapkan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu menilai, melakukan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan gangguan kepada orang lain jika membutuhkan. Nah, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan dan tidak beralasan. Asertif ini adalah sikap dan perilaku asertif. Nah, kita akan mengetahui perilaku asertif dengan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu.
Asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan profesional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, atau merugikan pihak lain. Menurut Pratanti, seseorang yang asertif memiliki kriteria 1. Merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. 2. Mengetahui hak mereka. Dan yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan, tidak berarti merepress perasaan ini, akan tetapi mengontrol dan membicarakannya kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Perilaku asertif menurut beberapa para ahli, kita akan membahasnya. Yang pertama menurut Pratanti, sikap ataupun perilaku agresif cenderung akan merugikan pihak lain karena seringkali bentuknya seperti mempersalahkan, mempermalukan, menyerang atau secara verbal maupun fisik, marah-marah, menuntut, mengancam, sarkase, misalnya kritikan atau komentar yang tidak enak didengar, atau sindiran maupun sengaja menyebarkan gosip. Menurut Lazarus, dalam Irani 2009, perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif yang mendukung, yang antara lain 1. Menyatakan hak-hak pribadi, 2. Berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut. Yang ketiga, melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Seseorang dikatakan bersikap tidak asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan atau keyakinannya, atau jika orang tersebut mengekspresikan sedemikian rupa sehingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif. Itu menurut Pratanti. Perilaku asertif merupakan terjemahan dari istilah assertiveness atau assertion yang diartikan titik tengah antara perilaku non-asertif dan perilaku agresif. Orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif yang berpendapat dari orientasi di dalam tersebut yaitu memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Dan sebaliknya, orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Terlalu mudah mengalah atau lemah. 2. Mudah tersinggung atau cemas. 3. Kurang yakin pada diri sendiri atau sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Itulah pengertian dari perilaku asertif. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku asertif. Menurut Pancerham dan Bear, ciri-ciri individu yang berperilaku asertif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Nah, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Kedelapan, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin. Sehingga baik berhasil maupun gagalnya, ia akan memiliki harga diri atau self-esteem dan kepercayaan diri atau self-confidence. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka disimpulkan bahwa orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Asertif bukan hanya berarti seseorang dapat bebas berbuat sesuatu seperti yang diinginkannya. Di dalam asertif juga terkandung berbagai pertimbangan positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang akan dimunculkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek perilaku asertif.
Menurut Albert dan Edmonds pada tahun 1995 menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang. Ke-10 kunci tersebut yaitu yang satu, pengungkapan diri, yang kedua, penghormatan terhadap orang, yang ketiga, jujur, yang keempat, langsung, yang kelima, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak, yang keenam, verbal, termasuk isi perasaan hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, permintaan, dan batasan lainnya. Yang ketujuh, non-verbal, termasuk gaya dan pesan, atau kontak mata, suara, postur ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan pendengarannya. Yang kedelapan, bukan suatu yang universal. Lalu 9, bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir, dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Menurut Rakos, dalam HOK 2005, aspek-aspek tersebut asertif dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, konten atau isi, yaitu perilaku verbal atau apa yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhan. Yang kedua, paralinguistik, yaitu keberagaman berbicara yang berbeda dari kata-kata aktual atau tata kalimat, memuat banyak arti seperti nada suara, keras lembutnya, intonasi, irama, serta sikap ragu-ragu menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga, perilaku nonverbal. Keempat, mampu berinteraksi. Lalu, situasi yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kita yakini tentu menimbulkan kekecewaan. Bila hal ini terlalu sering kita alami dan membuat suasana hati menjadi negatif, kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku mudah kecewa dengan keadaan yang aku alami? Tidakkah ini berarti kita lebih fokus pada faktor eksternal dalam diri kita? Sementara kesehatan fisiologis diketahui banyak ditentukan oleh faktor internal dalam diri sendiri, seperti konsep diri positif, berpikir positif, kecerdasan emosi, dan sebagainya. Bila memiliki konsep diri yang positif, kita akan merasa nyaman dengan diri sendiri dan cenderung dapat berpikir positif. Bila menghadapi orang atau situasi yang objektif tidak sesuai dengan norma atau standar kebenaran universal, lewat kecerdasan emosi kita dapat menanggapinya dengan kepala dingin dan memahami apa yang terjadi secara menyeluruh dan memiliki respon yang tepat. Dengan demikian, hubungan dengan orang lain akan berkembang positif dan hidup terasa lebih menyenangkan. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menggambarkan dengan sebuah cerita untuk menggambarkan sikap asertif ini. Ada seorang pria, pemimpin perusahaan yang bernama Hakim. Setelah 10 tahun, dikenal sebagai pemimpin yang pemarah dan otoriter. Dia mudah sekali menjadi marah-marah bila menghadapi anak buahnya yang meminta penjelasan atas uraiannya, atau yang sebetulnya memang sering membingungkan, yang menyanggah pandangannya, kurang menyimak saat diajak bicara, atau dianggap tidak patuh. Dia juga mudah sekali marah pada kolega yang memiliki pandangan berbeda dengan dirinya dan mencoba mengkritisi pandangannya. Singkat kata, ia sangat sensitif terhadap sikap orang lain yang dirasa kurang hormat dan kurang patuh. Dalam kemarahannya atau seringkali tubuhnya sampai gemetar, raut wajahnya marun, kata-katanya tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Dengan kata-kata, ia menyerang pihak lain, menuduh pihak lain, menghinanya, memfitnahnya, menzalimi, atau mau menang sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa beradu fisik. Dalam suasana demikian, akhirnya ia justru menjadi bahan pembicaraan yang buruk. Menjadi populer dari sisi negatifnya, orang lain menjadi apatis dan semu, dan cenderung dihindari oleh orang lain. Untunglah dalam perjalanan selanjutnya ia memiliki kesadaran dan pentingnya memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak. Ia dapat merasakan bahwa kepemimpinannya menjadi tidak efektif karena rusaknya hubungan dengan orang lain. Dalam setengah tahun terakhir ini, ia tidak lagi memaksakan orang lain untuk tunduk padanya dan mulai lebih terbuka menerima masukan, terutama dari para kolega dan anak buah yang ia percayai. Kisah penyesuaian diri ini merupakan contoh konkret efektivitas mengubah pendekatan dari agresif menjadi asertif. Istilah asertif seringkali diartikan sebagai tegas. Bahkan orang asertif juga sering digambarkan senang berbicara blak-blakan, menyatakan pikiran dan perasaan apa adanya, tidak peduli respon orang lain,
dia merupakan gambaran yang sungguh tidak tepat. Perilaku asertif merupakan bentuk pengembangan hubungan interpersonal yang bersifat memberi, menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran yang secara langsung, jujur dalam kesempatan yang tepat, dan juga menerima, mendengarkan secara efektif apa yang menjadi kebutuhan, pikiran, dan perasaan orang lain. Bagaimanapun, tujuan perilaku asertif adalah satu, membuat proses komunikasi menjadi efektif. Yang kedua, membangun hubungan yang kesetaraan, kesejahteraan, dan saling menghormati. Jadi, yang kita pahami dalam perilaku asertif adalah dari ketegasan seseorang dalam menyikapi dan bersikap untuk mengungkapkan perasaan yang dia inginkan secara baik dan tepat. Itulah materi yang dapat kita pelajari pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita agar kita menjadi seseorang yang dapat berperilaku asertif. Oke Abian, bagaimana menurut Abian terkait isi dari video penggunaan teknik latihan asertif tadi? Dalam video tersebut mengajarkan kita harus jujur dalam perasaan dan pikiran, Bu. Oke, betul sekali. Jadi dalam teknik ini akan membantu kamu agar bisa menyadari faktor-faktor apa yang menyebabkan kamu itu tidak bisa menolak ajakan teman kamu. Seperti itu ya, Abian. Baik Bu Pepi, saya paham. Bagaimana caranya, Bu? Begini, Bu Pepi akan mengajak kamu untuk bermain peran atau role playing. Jadi tujuan permainan ini adalah untuk melatih kamu agar dapat melatih sikap asertif kamu, ketegasan kamu. Nanti kamu diminta untuk berperan sebagai diri kamu sendiri ya, yakni sebagai orang yang percaya diri nih, percaya diri yang mampu menolak atau mengekspresikan perasaan, pikiran kamu secara jujur dan tidak membuat orang lain itu merasa terancam. Seperti itu Abian. Dan nanti Bu Pepi di sini Bu Pepi akan menjadi teman kamu nih, teman kamu yang sering mengajak kamu misalkan bolos di jam pelajaran seperti itu. Kemudian tugas kamu adalah mengungkapkan segala isi hati kamu, perasaan kamu, pikiran kamu, ya atau yang mengganjal di hati kamu secara jujur seperti itu. Bagaimana? Sudah siap apa belum meluapkan isi hati kamu dalam latihan ini? Iya Bu, saya akan berusaha. Oke, sekarang Bu Pepi akan berperan sebagai teman kamu ya. Oke, gini yang pertama. Abian, ayo main mumpung jam kosong kan. Alasan aja nanti sama ketua kelas. Tidak mau, saya tidak mau dihukum lagi sama Pak Indra. Ayolah Abian, kayak kemarin itu loh. Saya nggak mau, tetap nggak mau. Nanti anak-anak itu marah-marah loh sama kamu. Nanti kalau kamu dicuekin gimana? Nggak apa-apa, daripada kena pelanggaran dari Pak Indra. Kan ini jam kosong, Pak Indra nggak tahu. Hari ini saya ada tugas yang harus dikumpulkan hari ini, dan itu tidak bisa ditinggalkan. Iya, kamu nggak mau? Kamu udah nggak asik lagi ya Bian. Beneran ini kamu nggak mau? Nggak mau. Nanti kalau teman-teman marah gimana? Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Oke, bagus Abian. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, bagaimana sekarang? Perasaan kamu setelah melakukan latihan asertif ini? Perasaan saya saat bermain peran, saya menikmati Bu. Dengan bermain peran saya dapat melatih saya untuk berani menolak ajakan teman. Oke, jadi kesan kamu dalam kegiatan ini bagaimana? Terkait latihan asertif ini tadi. Kesan saya saat bermain peran, saya senang karena saya ternyata mampu menolak ajakan teman. Ya, bagus sekali. Berarti sebenarnya kamu mampu kan?
menolak ajakan teman? Iya Bu, saya mampu. Oke. Nah, kalau kita ingin masalah kita selesai, kita harus berusaha menyelesaikannya dan mempunyai sebuah komitmen. Bagaimana? Apa kamu sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Saya sudah memutuskan untuk latihan asertif Bu. Baiklah, kemudian Bu Pepi bisa minta tolong ya agar Abian berlatih melakukan latihan asertif ini di rumah, ya? Iya, Bisa Bu. ya? Oke, sebentar. Ini ada lembar kerja konseli Abian yang harus Abian kerjakan di rumah. Seperti ini. Ya. Ini nanti Abian kerjakan. Paham? Apabila nanti Abian ada yang kurang paham, Abian nanti bisa WA Pepi seperti itu. Gimana? Iya Bu. Abian sudah bisa ya, ini LKK ini harus Abian kerjakan loh ya. Iya Bu. Oke. Karena apa? Latihan-latihan harian yang akan Abian lakukan ini akan membantu Abian sekali dalam memecahkan masalah yang Abian alami sekarang ini. Ya Abian? Iya Bu, saya mengerti. Bagus. Ini waktunya sudah hampir habis ya, sudah hampir habis. Jadi kita manfaatkan waktu yang tersisa ini ya Abian. Jadi di sini Bu Pepi akan menyimpulkan hasil konseling ini tadi bahwa Abian sudah bisa melakukan latihan asertif dengan baik ya Abian. Dengan bisa memutuskan untuk lebih asertif lagi kepada teman sebaya Abian yang memberikan pengaruh yang negatif. Seperti itu, apakah betul Abian? Iya Bu, terima kasih Bu Pepi atas semua bantuannya. Dan ini sepertinya juga sudah mau bel Bu. Oke, karena waktunya habis, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya Abian. Iya Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sekali Abian karena Abian sudah bisa meluangkan waktu Abian untuk datang ke ruangan ini menemui Bu Pepi. Dan nanti kira-kira Kamis depan apakah Abian bisa meluangkan waktu lagi untuk datang ke tempat ini? Jamnya terserah Abian, mau jam berapa? Jam seperti hari ini aja Bu. Setelah istirahat ya berarti. Iya. Oke, setelah istirahat Abian datang ke sini, nanti kita evaluasi lagi terkait tugas rumah Abian. Seperti itu ya Abian? Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuannya dan konselingnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.